Kenapa? Karena aku manis. Jadi manis itu kayak apa ya, mengasosiasikan tentang diri kita. Jadi aku tuh suka yang manis daripada yang asin. Jadi aku tuh nggak bisa hidup tanpa teh manis. Makanan kesukaan Ami apa emangnya? Makanan kesukaan aku martabak. Martabak itu memang Ami Manis. suka. Makanya kita punya kafe namanya Manis. Jadi Gitu. pertanyaannya nyambung banget, manis asin manis. Kalau aku milih anak lah. Anak. Milih anak. Karena Berarti- aku tuh jadi aku tuh saat ini punya pekerjaan yang ngikutin jadwalnya anak. Jadi kalau anaknya ada, aku pasti gak akan kerja. Oh, Kayak best gitu. Jadi banget anak. ya. Kalau Anak. aku suruh milih anak sama kerja anak. Nomor 2. Tetap Gaji kejilbab. kecil dan berkah. Jadi gaji, maksud aku gaji itu standar ya. Setiap orang nggak tahu gaji itu bisa kecil bisa besar, itu beda gitu kan. Tapi kalau aku minta gaji kecil, berkah, dan tetap pakai jilbab lah. Masa dibuka jilbab? Jadi walaupun $1.000, $2.000 seminggu. Aku kayak punya experience sendiri waktu pertama kali kerja di sini. Jadi aku tuh wawancara, tiba-tiba aku tuh udah lulus tinggal satu tahapan, dan kebetulan banget itu relate banget, aku disuruh buka jilbab. Dan anehnya orang yang interview aku itu dari negara lain tapi beragama muslim juga, seorang Wow. bapak-bapak. Jadi aku tuh yang langsung bilang, oh oke, saya nggak mau. Jadi yang kedua Gede, ya. kecil tapi jilbab tetap. Aku anak rumahan banget karena masanya udah lewat. Oh. Jadi ada masanya. Pada saat aku dulu, aku kayaknya teman segalanya buat aku. Tapi pada saat aku hijrah ke New Zealand dan benar-benar fokus sama keluarga nomor 1. Berarti nggak peduli tuh misalnya dibilang, masa nggak pernah ngumpul nih. Karena saat ini anak aku masih usia 11 tahun, jadi aku benar-benar pengen totalitas banget. Jadi yang aku utamakan adalah suami, anak, ya udah pokoknya keluarga. Apalagi di sini ya, maksudnya juga udah nggak peduli sih, di sini tuh kayak nggak, maksudnya setiap orang akan selalu apresiasi dengan keputusan kita. Jadi keluarga. Masak. Dulu aku tukang jajan banget. Terus tahu nggak sih di New Zealand itu semuanya mahal. Jadi ibu-ibu itu kan pikirannya tentang hemat, tapi kita pengen makan enak. Iya. Nah ternyata kelebihannya jadi otomatis belajar masak. Jadi aku pilih masak. Sesekali tetap ada beli, tapi kalau disuruh milih masak. Ibu di luar sana yang memang pengen berbisnis, satu sih tips aku itu bahwa semua itu nggak bisa tiba-tiba. Jadi banyak banget proses yang harus dilalui. Aku sendiri berangkat dari orang yang suka planner. Dari dulu di Indonesia jualan apapun. Nah berarti kan mentalnya udah diasah lama gitu kan. Terus ketemu suami yang bisa memproduksi sesuatu yang enak. Nah jadi aku ngerasa kayak yaudah deh klik, kita bikin bisnis. Artinya mental itu yang harus nomor 1 diutamakan oleh ibu-ibu yang memang pengen berbisnis. Bisnis itu soalnya adanya di mental sama di mindsetnya kita, bukan soal gimana sih kita bisa gain profit, itu urusan belakangan, tapi mental ini nomor 1. Dan yang kedua, kalau mau berbisnis harus sesuatu yang kita suka banget. Jadi aku inget dulu jualan apapun itu aku suka kan barangnya, kalaupun gak laku itu bisa jadi gift buat orang, atau aku pakai sendiri, atau aku makan sendiri gitu. Jadi bener-bener harus dari passion. Nah yang ketiga itu kalau untuk kasusnya di luar negeri, untuk bisa bikin manis atau kafe manis saat ini, kita sendiri, aku dan suami tuh kita udah sempet trial dulu buka martabak manis jualan setiap weekend. Artinya itu juga dirintis lumayan lama, 1,5 tahun. Nah dari situ kan kita udah punya target marketnya, kita udah punya pelanggannya. Jadi once bikin bisnis itu kayak tinggal nge-recall si pelanggan itu tadi. Jadi sebenarnya gak ada yang gak mungkin, dan kayak ini kayak mungkin gak mungkin ya, tapi aku selalu percaya dengan celetukan yang positif. Jadi aku tuh selalu bilang, aku inget banget di buku aku bilang suatu ketika pengen punya kafe. Itu benar kayak gak mungkin gitu. Ternyata ditakdirkan ketemu partner bisnis yang saling bisa mengisi. Jadi kelemahan aku di mana, kekuatan dia di mana, itu kayak match. Nah itu tuh, jadi kalau mau berbisnis juga harus berpikir banyak hal, terutama di luar negeri, karena ada legalitas yang harus kita pikirkan dengan matang. Terus kesiapan diri, terus finansial dan segala macam. Jadi intinya buat ibu-ibu nggak ada kata nggak mungkin, sekalipun di luar negeri bisa banget mencoba semua peluang asalkan kita suka. Support terus produk Indonesia lewat Manis Bakery. Di mana alamatnya, Jangan Mi? lupa datang ke 38 Ponsen di Auckland.